Pandemi COVID-19 banyak merubah sistem tatanan ekonomi, sosial, teknologi, hukum, pendidikan, transportasi, dan banyak hal lain. Di dunia, bahkan di Indonesia. Hari ini kasus positif di Indonesia mencapai 26.000. Pemerintah telah mengambil banyak kebijakan. Pertama, hanya menghimbau masyarakat untuk bekerja di rumah. Dilanjutkan, mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan pemerintah akan berencana untuk mengambil kebijakan new normal. Tapi, apakah kita siap menghadapi new normal di tengah kasus positif yang terus meningkat? Terutama sorotan kita dalam sektor transportasi karena penularan COVID-19 sangat cepat, baik per orang maupun per grup. Hal ini membuat masyarakat masih banyak yang resah dan khawatir akibat penularan COVID-19. Untuk itu kita akan bicarakan ini dengan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Ahmad Saihu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, Pak. Iya. Dari TV Parlemen nih, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar? Izin, Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, Pak. Iya, boleh. Oh, Bapak habis kayak olahraga nih, Pak. Iya, Ini biasa. udah sering nih, Pak. Apa setiap hari nih, Pak? Enggak tiap Sepeda? hari, tapi ada kadang-kadang kalau ada waktu-waktu kosong, saya manfaatkan buat sepedahan, termasuk bike to work ya, dengan komunitas sepeda bike to work. Ya. Emang Bapak dari mana nih, Pak? Dari rumah? Saya dari rumah. Dari rumah saya di Pondok Gede ke sini ya sekitar 21 kilo. 21 kilo, Iya. Pak? Wah. Kira-kira membakar berapa kalori itu, Pak? Wah. Kalau sekitar 21 kilo tuh. Saya belum lihat ini saya nih, tapi memang cukup lumayan lah. Iya. Tapi emang hari ini sudah mulai banyak ya, Pak, masyarakat yang gemar ya, Pak ya? Ya. Baik to work ya, Pak ya? Sudah banyak komunitas-komunitas dan menjadi semacam ya lifestyle juga lah gitu ya. Alhamdulillah. Ini, Pak, Ini sahabat saya dari Bike to Work. ya, sama. Mm-mm. Sering juga, Pak? Ya, saya sering, kadang-kadang bisa seminggu 3 kali. Kalau lagi nggak, wah, bisa berangkat pagi. Tapi emang ada perkumpulannya ini, Pak? Ada banyak Ada juga, komunitas. Oh, dia lebih senior makanya yang melatih saya. Wah, ada pelatihnya juga ternyata, Pak. Iya. Pak, ini Pak izin Pak, Iya. kita ingin membicarakan soal memang yang ya hari ini kita memang mengalami sedikit perubahan Iya. kehidupan ya Pak, baik sosial, ekonomi, teknologi, bertatap muka sudah mulai dikurangin hari ini. Iya. Memang karena COVID-19 Pak yang memang semakin meningkat, makin hari makin meningkat Pak. Betul. Sempat turun katanya, sempat ada penurunan kasus, tapi ternyata ketika masyarakat dilonggarkan, akhirnya kasus positif nambah lagi. Kalau menurut Bapak sendiri, sebenarnya tanggapan Bapak tentang penanganan COVID-19 dari pemerintah ini sebenarnya baik atau tidak baik sih Pak? Ada beberapa catatan dari saya ya. Pertama kaitan sejak awal memang persiapan penanganannya agak kurang baik. Contoh misalnya saat sebelum mewabah sedemikian rupa masih seolah-olah nggak percaya gitu ya. Iya. Padahal di beberapa negara sudah terjadi banyak korban, malah jadi bahan candaan. Wah nggak mungkin lah di sini akan Kuat, kena. Iya, orangnya udah biasa makan nasi kucing. Nah, ada juga yang menganggap ya semua hampir lelucon dan main-main. Padahal ini sudah mewabah di beberapa negara. Nah sehingga ketika kemudian COVID sedikit demi sedikit masuk ke Indonesia agak gelagapan. Ya itu banyak sehingga terjadilah berbagai kebijakan yang agak nggak sinkron antara kebijakan pusat dan daerah, dan juga antar pusat juga akhirnya kurang terkoordinasi dengan baik. Ini banyak beberapa hal yang menyebabkan di pemerintah daerah misalnya minta untuk melakukan penutupan KRL di Jabodetabek. Kepala-kepala daerahnya hampir semuanya meminta itu, tapi di kementerian nggak mau melakukan penutupan itu. Jadi banyak hal-hal yang nggak sinkron
antara pusat dan daerah, bahkan antar kementerian. Misalnya Kementerian Kesehatan dengan Satgas atau Satgas dengan Kementerian Perhubungan. Berarti kalau menurut Bapak evaluasinya adalah sinergitas kebijakan ya antara pusat dan daerah gitu Pak? Ya, harus ada koordinasi antara pusat dan daerah, sinergitas. Nggak mungkin menangani COVID ini sendirian. Nggak mungkin hanya pemerintah daerah sendiri, sebagaimana nggak mungkin hanya pemerintah. Inilah perlu ada koordinasi, sinergi yang betul-betul antara pusat dan daerah. Tapi kan Bapak saat ini duduk di Komisi 5 ya Pak? Ya, betul. Di anggota DPR Komisi 5 ya Pak? Iya. Nah ini kan kemarin juga sempat ramai Pak ya soal pelarangan mudik Pak. Iya. Nah tapi kan masih banyak juga masyarakat ya. Apa kita juga masyarakat yang menganggap ini lemah atau memang pemerintahnya yang kurang tegas, akibatnya kasus positif itu terus meningkat karena di beberapa angkutan transportasi massal itu masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Atau itu bagaimana tanggapan Bapak di Ya. KRL, di bandara? Itu saya katakan tadi bahwa antar kebijakan di antara pemerintah pusat aja nggak sinkron. Contoh misalnya saat pemerintah atau presiden waktu itu mencanangkan bahwa pelarangan mudik, ya harusnya ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan. Kalau memang presiden sudah melarang, kalau begitu jalan tol sebagai pintu utama arus masuk mudik tutup. Nggak ada toleransi, sehingga berpeluang orang itu untuk ke jalan yang biasa, ya. Jalan biasa inilah yang kemudian bisa digunakan untuk bagaimana checkpoint itu ada di sana. Nah, kenapa? Sekarang kan jalan tol nggak ditutup, akhirnya ada lagi perubahan yang membuat masyarakat ada berpeluang bisa pulang. Presiden membedakan antara mudik dan pulang kampung. Nah, jadi masyarakat bingung lagi. Nah, ini yang kebijakan-kebijakan seperti ini nggak ajeg gitu ya, yang akhirnya membuat masyarakat ya sepertinya coba-coba. Saya melihat ini peluangnya memang ada. Misal ketika kemudian di tol itu ada checkpoint, memang ada checkpoint. Tetapi seringkali tadi karena checkpoint ini saya udah mengingatkan pada Kementerian Perhubungan, lakukan itu 24 jam. Tapi berat rupanya kan. Nah ini jadi bahan kucing-kucingan. Masyarakat coba-coba cari jam-jam yang lengah, jam-jam yang kosong, ya pulang kampung. Berarti kalau menurut Bapak memang aturannya kurang tegas ya Pak? Dari Kurang atas, tegas, iya. Nah kalau menurut Bapak sendiri sebagai masyarakat umum sebenarnya penanganan COVID benar nggak? Apa penanganan COVID-19 ini dari pemerintah ini kurang tegas atau mengalami kebingungan di masyarakat? Oh, tadi pas ini mungkin perdana juga untuk buat saya, mungkin mulai sekarang sama sama untuk karena saya dengar kan pemerintah mau ada new normal kan ya. Iya. Nah, tapi udah tadi pas pagi tadi bener-bener emang udah kayak normal tadi apalagi di sana kayak new normal lebih padat lagi gitu kan. Ya mungkin lebih takut lagi gitu sih. Ya tadi kita juga mungkin goes nggak mau rame-rame, sebenarnya banyak nih teman-teman yang mau ikut, kan kita kan semuanya berdua aja lah biar kayak terlalu ini. Tapi Bapak sendiri memang menggunakan transportasi massal setiap harinya kalau bekerja selain dengan bersepeda? Ya rata-rata hampir saya pakai sepeda, malah pakai motor gitu kan. Kalau misalnya kereta juga jarang-jarang gitu kan. Tapi belum pernah semenjak 2 bulan ini belum pernah lihat naik kereta lagi. Takut juga gitu, ya kan. Takut aja keramaian yang ini kan. Oh memang masih takut juga Pak, masih ada khawatir ya? Karena memang protokol kesehatannya belum diterapkan dengan tegas ya? Sebenarnya protokol sih tegas ya, mungkin masyarakatnya kan mungkin beda-beda kultur. Beda sehat sih beda-beda kultur, Indonesia kan beda kultur ya. Ya kalau kita sih kalau Sumatera ada orang ini, ada yang bandel-bandel juga. Jadi ya susah juga kan. Jadi kalau udah penanganan sih udah sih, saya udah ada di tingkat bawah gitu. Mungkin ada yang tegas, ada yang nggak tegas sih mungkin ya gitu aja. Ya pemirsa, baik kita akan kembali lagi di segmen yang selanjutnya tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.